Apa kabar semuanya? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, luar biasa, dahsyat, mantap ya. Ya, puji Tuhan kita masuk di bulan ini dengan tema hidup sebagai pemberita Injil. Ya, tema yang luar biasa ya. Sebenarnya itu adalah privilege bagi orang percaya. Kenapa? Karena sebagai pemberita Injil itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai pekerjaan yang biasa-biasa, bukan sebagai tugas yang biasa-biasa, tetapi itu adalah kehormatan bagi setiap kita. Amin. Dan saya percaya bahwa kita harus belajar bagaimana sih kita hidup sebagai pemberita Injil. Bukan saja hanya kita mendengar firman pada sore hari ini, tetapi biarlah firman ini kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu mendengar kata pemberita Injil, oh luar biasa. Kalau misalnya dulu ya, saya pikirnya kayak gini, pemberita Injil itu mah tugasnya hamba-hamba Tuhan aja. Ya kan? Bapak pendeta aja, pastor aja, gembala aja. Ya, pelayan-pelayan Tuhan yang penginjil-penginjil aja gitu. Ternyata setelah dipelajari, setelah direnungkan, kenapa sih kita ini harus menjadi pemberita Injil? Yang pertama memang kita ini diberikan perintah, ya, diberikan mandat dari Tuhan untuk setiap kita. Dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan saja kepada orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan. Perintah itu adalah perintah untuk setiap orang percaya. Amin. Perintah yang begitu luar biasa yang harus kita sadari, bukan sekedar hanya kita baca di dalam Matius 28. Ya. Kita akan menerima kuasa. Bagaimana kuasa itu bisa termanifestasi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah sama sekali untuk melangkah, untuk berani melangkah untuk memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Injil itu sangat luar biasa. Saya ada catat beberapa. Injil itu bukan hanya kabar sukacita. Ya, Injil memang kabar sukacita, tetapi Injil dikatakan di sini di 1 Timotius 6 ayat 3, Injil adalah ajaran yang sesuai dengan ibadah. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan Injil adalah berita pendamaian. Wow, luar biasa. Injil juga disebut di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 ajaran yang sehat. Injil juga berbicara tentang perkataan Kristus. Ya, Injil juga firman Allah. Injil juga firman iman. Injil juga firman kasih karunia. Injil juga berbicara tentang firman kebenaran di dalam Efesus 1 ayat 13. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka. Dikatakan juga Injil adalah firman kehidupan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara tentang Injil, itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Yang sebenarnya dinanti-nantikan, yang sebenarnya dicari-cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, Injil adalah pertama. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita sudah diperintahkan, sudah diberikan perintah, sudah diberikan mandat dari Tuhan. Amin. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya pendeta-pendeta, bukan. Tetapi setiap kita. Katakan bersama saya, setiap kita harus memberitakan Injil. Ya, di sana di Matius 28 nggak dikatakan hanya pendeta saja, hanya hamba Tuhan saja. Tidak, tapi kita semua. Amin. Coba yang ada temannya samping, kamu juga harus memberitakan Injil. Kita semua harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita semua harus belajar. Amin. Jadi tema bulan ini adalah menjadi tema sebenarnya tema sentral
Ya, di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya tema khotbah bulan ini, lalu nanti bulan depan ada tema lagi dan tema ini menjadi hilang, menjadi lupa. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tema bulan ini luar biasa, mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap kita mempunyai kewajiban, mempunyai tugas yang mulia. Ya, tugas mulia memberitakan Injil adalah tugas mulia. Kenapa? Karena Injil bisa mendatangkan keselamatan bagi orang yang mendengarnya. Amin. Hati Tuhan sebenarnya cuma satu. Di dalam hati Tuhan ada saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Dan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Hati Tuhan hanya satu. Jiwa-jiwa. Amin. Hati Tuhan hanya satu. Yen termute, Yen. Kayaknya hostnya yang mute ya katanya. Ya, dengar ya suara saya? Dengar ya? Oke. Ya. Jadi hidup sebagai pemberita Injil adalah hal yang sangat mulia. Tugas mulia. Amin. Tugas mulia, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang Kristen itu dimulai dari kesadaran kita akan panggilan Tuhan, karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dialah yang memilih setiap kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Coba kita buka. Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara juga baca. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Kita baca bersama dengan kuat di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi berarti dari mulanya Allah lah yang memilih kita. Amin. Setelah Allah memilih kita, maka Allah menguduskan kita, setiap kita. Memanggil kita. Dan setelah kita dipanggil, pasti kita akan diperlengkapi. Dengan apa? Dengan memberikan kita kuasa. Amin. Memberikan kita otoritas. Amin. Kalau kita tidak pernah berani untuk melangkah memberitakan Injil, makanya mungkin kita sering bertanya-tanya, di manakah kuasa Tuhan? Kok saya nggak mengalaminya? Di manakah otoritas Tuhan? Katanya saya bisa mengusir setan. Gimana tahu kita bisa ada otoritas mengusir setan kalau kita nggak pernah melakukannya? Kalau ada orang yang kesurupan, mungkin kan ada orang yang kerasukan, kita cepat-cepat telepon. Pak Susilo tolong bantu saya. Ya kan? Kenapa kita nggak sendiri melakukannya? Padahal kita semua sama diberikan kuasa dan otoritas. Amin. Kalau kita tidak pernah melangkah, kita tidak pernah pergi, kita tidak pernah melangkah keluar, memberitakan Injil, kita tidak pernah mendemonstrasikan kuasa-kuasa Tuhan, mungkin kita nggak pernah merasakan. Tetapi karena kalau kita tahu, kita sudah diberikan kuasa roh yang begitu
besar, Roh Kudus ada di dalam kai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau belajar bagaimana sih sebenarnya hidup seorang pemberita Injil. Ya, pada sore hari ini saya mau kita melihat surat dari Rasul Paulus untuk salah satu anak rohaninya. Ya, kita mau belajar. Waktu saya merenungkan, saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang akan saya sampaikan, yang saya akan bagikan, dan kita sama-sama belajar. Ya, kalau mulai mungkin hari ini kita nggak pernah memberitakan Injil, kita tidak pernah keluar untuk mendemonstrasikan kuasa dari Allah, ya nggak pernah mengusir setan, nggak pernah menyembuhkan orang sakit, ya, ayo kita praktek. Ya, biarlah firman ini kita bisa sama-sama belajar. Kita buka di 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Ya, perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma berpesan biasa, tetapi Paulus menuliskan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kenapa Bapak-Ibu Saudara? Paulus menulis berpesan sungguh-sungguh, berarti ada sesuatu yang sangat penting, ya. Ada sesuatu yang sangat prinsip, ya. Ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus disampaikan, ya. Ada sesuatu yang sangat urgent. Timotius tahu. Kenapa? Yang pertama saya mau katakan bahwa Paulus mengingatkan Timotius, mengingatkan kembali bahwa akan ada janji kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Paulus mengingatkan Timotius, ya. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Waktu Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan akan tanya kepada kita. Ya, sudah berapa jiwa-jiwa yang kau bawa? Sudah berapa jiwa-jiwa yang kau menangkan? Berpesan sungguh-sungguh, kenapa? Karena janji ini, janji kedatangan Tuhan ini sudah mau dekat. Kalau waktu itu aja Paulus merasa bahwa ya kedatangan Tuhan sudah mau dekat, pasti datang Tuhan kedua kalinya. Makanya dikatakan aku berpesan dengan sungguh-sungguh, ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Wow. Ini sangat luar biasa, ya. Paulus bukan memberikan pesan dari keinginan hatinya aja, tetapi ada saksinya. Saksinya siapa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Luar biasa, ya. Kabar ini sangat penting Timotius tahu, dan kita bisa belajar sore hari ini, ya. Paulus juga kenapa dikatakan berpesan dengan sungguh-sungguh, karena Paulus juga tahu bahwa dirinya tidak lagi lama hidup, ya, karena ini adalah surat terakhir sebelum dia mati martir. Dia mengirimkan surat kepada Timotius dulu karena dia sangat sayang kepada Timotius, ya. Surat ketika orang kalau udah mau meninggal itu dia memberikan surat itu sangat penting sekali, ya, meninggalkan warisan lah. Seperti itu. Tetapi bukan warisan harta, tetapi warisan pesan-pesan yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar pada sore hari ini. Ya. Bagaimana hidup seorang pemberita Injil? Yang pertama, mari kita buka di ayat kedua. Kita baca di ayat kedua. 2 Timotius 4 ayat kedua. Yang saya mau bagikan, yang S pertama. Ya,
Bagaimana kita sebagai pemberita Injil adalah ayat kedua, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, yang pertama, sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik, yang pertama adalah siap sedia. Amin. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Seorang pemberita Injil ya selalu siap sedia. Dikatakan kalau saya gali artinya siap sedia itu artinya standby. Standby Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kesempatan ketika kita melihat jiwa-jiwa, kita beritakan Injil. Siap sedia ya. Ada waktu kesempatan yang baik maupun pada waktu kesempatan itu tidak baik. Yang berarti apa? Setiap kesempatan itu kita harus siap sedia. Bagaimana kita bisa siap sedia? Maka yang pertama harus kita lakukan, kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak isi firman Tuhan di dalam hidup kita, ada jiwa-jiwa, pasti kita bilang, aduh saya nggak tahu gimana caranya untuk memberitakan Injil. Karena kita nggak pernah belajar tentang firman. Ya, mungkin seringkali juga kita punya ribuan alasan untuk menolak, ya, memberitakan kabar Injil kepada banyak orang. Yang kita lihat adalah keterbatasan kita. Yang kita lihat adalah ketakutan kita. Yang kita lihat adalah ketidakmampuan kita. Saya kan nggak sekolah teologi. Bapak Ibu Saudara, amanat agung ya yang Tuhan berikan itu bukan untuk sekolah teologi dulu, baru kita memberitakan Injil. Enggak. Dikatakan di sini, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Mau kita bersama-sama siap sedia, ya. Kadang-kadang juga orang tidak siap sedia karena apa? Karena dia sibuk dengan kehidupannya sendiri. Bagaimana kita bisa melihat satu jiwa itu sangat berharga kalau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri? Sebenarnya simple. Kalau kita tidak sedang melayani, berarti kita sedang dilayani. Ya. Kalau kita tidak sedang melayani, artinya kita sedang dilayani. Bapak Ibu Saudara, teladan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Padahal dia Tuhan. Tapi hidupnya sangat maksimal. Belasan tahun aja dia sudah mengajar di bait Allah. Ya, diskusi dengan orang-orang pintar. Waktunya dipakai sangat maksimal. Yang pertama, siap sedia. Amin. Katakan kanan kiri. Kalau nggak punya teman, katakan kepada diri sendiri. Ayo, siap sedia untuk memberitakan Injil. Amin. Siap sedia. Bagaimana cara kita siap sedia? Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, jangan kalah dengan orang-orang seberang. Saya melihat orang yang militan. Kalau sekarang orang Kristen kemana? Orang percaya kemana? Halo, suara saya bisa dengar? Connection-nya unstable tadi. Ya, agak putus-putus. Oke. Sekarang saya dengar. Oke. Oke ya. Ya, jadi jangan alasan aduh COVID. Saya nggak berani deh memberitakan Injil nanti kena COVID. Beribu-ribu alasan, ya. Katakan bersama, yuk kita mau belajar. Siap sedia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siap sedia.
Di terjemahan TSI dikatakan seperti ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah siap sedia. Jadi bukan keadaan semua udah baik, settle. Ya, kita baru mau memberitakan Injil. Luar biasa ya, beritakan firman Allah selalu. Baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Beritakan aja tentang Kristus. Ya, urusan dia nanti mau percaya atau tidak, itu bukan urusannya kita. Setuju nggak? Nggak usah pikir, mana mungkin, dia itu, orangnya susah lah. Nggak mungkin lah kepercayaannya udah begitu kuat. Dikatakan siap sedia. Walaupun dia tidak mau mendengar. Walaupun saat itu mungkin dia belum percaya. Ya, beritakan saja. Amin. Siap sedia. Katakan bersama, siap sedia. Siap sedia. Makanya dikatakan 2 Timotius 2 ayat 3, dikatakan kayak gini. 2 Timotius 2 ayat 3. Seperti prajurit, ya. Seorang prajurit itu selalu siap sedia. Amin. Musuhnya kapan aja datang, dia harus perang. Dia harus melindungi dirinya. Benar? Prajurit nggak ada tuh yang, saya tahu nih musuh saya bentar lagi datang, makanya saya siap-siap. Nggak ada. Prajurit itu siap sedia. Amin. Seorang prajurit itu siap sedia. Kapanpun aja musuh datang. Kapanpun aja komandannya bilang, berangkat ke sini. Ayo kita berangkat. Berangkat. Prajurit seperti itu. Siap tempur. Ya, siap melawan musuh. Berjaga-jaga. Amin. Kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak siap sedia, berapa banyak jiwa yang lewat di dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita, mungkin kita lihat jiwa-jiwa, tapi kalau kita nggak siap sedia, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan permasalahan kita sendiri, jiwa-jiwa itu, kesempatan itu akan lewat. Ya, makanya siap sedia. Amin. Yang kedua, 2 Timotius 4 saya bacakan ya ayat yang kedua. Beritakan firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan memukanya bagi dongeng. Ayat kelima. Poin yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya, ya, agar menguasai dirinya. Kenapa? Karena penguasaan diri itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita tidak bisa menguasai diri, musuh terbesar kita adalah bukan orang lain. Bukan pihak eksternal, Bapak Ibu Saudara. Musuh terbesar kita seringnya adalah diri kita sendiri. Ya,
Diri kita sendiri yang ingin dimanja, diri kita sendiri yang ingin diperhatikan, diri kita sendiri yang ingin terus dilayani. Makanya yang kedua, harus kita sebagai pemberita Injil menguasai diri. Menguasai diri ini banyak ya, banyak hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap aspek kehidupan, menguasai diri itu sangat penting. Penguasaan diri itu sangat penting. Makanya ada di dalam salah satu buah roh. Ya. Orang yang mengenal Roh Kudus, dia harusnya bisa menguasai dirinya. Menguasai diri di sini juga dikatakan dari Paulus kepada Timotius adalah menguasai ajaran, ya. Menguasai ajaran. Menguasai ajaran apa? Ajaran yang murni. Karena di ayat 3 dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Orang tidak dapat lagi menerima Injil, ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hal ini juga dapat kita lihat di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen cuma pengennya dengar tentang berkat-berkat, mujizat. Tetapi kalau tentang pemberita Injil, ya disuruh menginjil, itu bukan buat saya kali. Banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah menyimpang. Salah satunya juga ajaran kasih karunia yang bisa menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Bagi sebagian orang, ya, memberi perpuluhan, memberi persembahan. Dia dengar bahwa memberi perpuluhan, memberi persembahan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kita memberi perpuluhan. Benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang diselamatkan, pasti orang dipenuhi kasih dalam hatinya. Ketika orang dipenuhi kasih dalam hatinya, pasti orang itu menjadi murah hati. Amin. Jadi mau memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, bukan karena dia sudah bukan karena untuk selamat, bukan. Tetapi karena dia sudah menerima kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Makanya dengan sukarela, dengan sukacita, dia taat, ya, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Bagi sebagian orang, ya, karena dia pelit, ya udah, saya nggak perlu beri perpuluhan. Toh memberi perpuluhan, memberikan persembahan, itu tidak mempengaruhi keselamatan saya kok. Saya sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ajaran-ajaran, ya, yang mungkin bisa menyimpang. Ya, makanya kita sebagai pemberita Injil, kita harus menguasai diri. Menguasai diri dalam hal-hal apa? Dalam hal kita memberitakan Injil, pengajaran kita jangan sampai salah. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam perkataan kita. Dalam tingkah laku kita. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau tingkah laku kita aja tidak sesuai dengan firman Tuhan? Makanya penting sekali dalam hal menguasai diri. Ya. Pada saat itu Timotius menghadapi banyak sekali tantangan dalam pemberitaan Injil. Ya. Ada ajaran-ajaran sesat yang masuk. Makanya Timotius dipesankan oleh Paulus harus menguasai diri. Ya. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang sukses. Amin. Ya, kita harus bisa menaklukkan diri kita sendiri. Sore-sore enaknya tidur, ngapain kita ibadah? Enaknya quality time sama keluarga, jalan-jalan, ngapain ibadah? Kita harus menguasai diri. Amin. Kita harus bisa memilih prioritas di dalam kehidupan kita. Ya. Bisa memilih prioritas itu juga artinya kita bisa menguasai diri kita.
Makanya ada di 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan itu orang yang bisa menguasai diri. Ya, dulu saya pernah jadi atlet basket. Saya harus menguasai diri. Saya nggak bisa makan sembarangan. Saya nggak bisa nggak latihan. Saya harus latihan. Ya. Di saat orang-orang mungkin lagi jalan-jalan, saya latihan. Di saat orang lagi tidur, saya latihan. Itu olahragawan. Ya, harus bisa menguasai diri. Menguasai perkataan kita. Jangan sampai lewat perkataan kita melukai banyak orang. Ya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Kalau sebelum memberitakan Injil aja kita udah melukai orang. Injil itu nggak akan masuk. Ya. Tapi saat kita bisa menguasai perkataan kita, tingkah laku kita, ya, pikiran kita taklukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Maka saat kita memberitakan Injil, Injil itu bisa masuk. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Injil itu harus murni. Ya. Jangan beritakan tentang kesuksesan kita terus. Jangan beritakan tentang kita terus. Nggak apa-apa di awal mungkin kita beritakan pertolongan Tuhan, ya, kehidupan kita mungkin yang sudah diubahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ceritakan terus tentang berkat-berkat Tuhan, ya, saya punya rumah banyak, saya diberkati, usaha saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, itu bukan Injil, Bapak Ibu Saudara. Injil yang murni kita bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Inilah Injil yang murni, ya, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi ini yang harus kita beritakan di dalam Injil. Ya, tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus. Amin. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Memberitakan Injil supaya jemaatnya nggak lari yang enak-enak aja. Ya, tentang berkat, tentang mujizat, plus ditambah lucu-lucu dikit, ya kan? Humor-humor dikit, banyak itu. Banyak yang mendengar. Sebenarnya kita mau mendengar Injil atau mau mendengar dongeng? Kalau kita pilih, ya, firman Tuhan yang kita buat kita ketawa doang gitu, itu bukan Injil. Buat lelucon doang, itu bukan Injil yang murni. Injil yang murni adalah pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus bisa menguasai diri. Di dalam dunia usaha, kita juga harus menguasai diri. Kita harus bisa menguasai diri. Jangan maunya semuanya serba instan. Sekarang kan generasi micin, ya. Generasi yang semuanya mau instan. Bapak Ibu Saudara, cukup mie instan aja, ya. Jangan segala sesuatu maunya instan. Kita perlu proses, ya. Dalam membangun usaha, ayo tekun. Jangan mau instan, ya. Mungkin di dalam tempat kerjaan kita maunya instan. Makanya hal-hal yang salah kita terjang juga. Makanya banyak korupsi, ya. Kenapa? Mau instan. Jangan, Bapak Ibu Saudara, kita harus menguasai diri kita. Amin. Kita harus menguasai diri kita. Di dalam keluarga,
Suami istri juga harus saling menguasai diri. Ya, kalau tidak ada penguasaan diri di dalam kehidupan rumah tangga, wah itu bisa hancur. Ya. Katakan, saya harus menguasai diri saya. Saya harus menguasai diri saya. Amin. Yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kalau ngomong menderita kayaknya nggak enak ya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, sabarlah menderita di dalam pemberitaan Injil. Ya, sabarlah menderita. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam kita memberitakan Injil. Enggak semuanya mulus-mulus aja. Enggak semuanya smooth, semuanya lancar. Kalau zaman dulu Paulus lebih luar biasa ya penderitaannya. Masukkan penjara. Kalau kita mungkin saat ini enggak sampai seperti itu. Belum sampai seperti itu. Ya. Jadi ada proses, ada penderitaan di dalam memberitakan Injil. Penderitaan apa? Penderitaan banyak ya. Kalau fisik mungkin kita enggak lagi ya, enggak tahu saya. Ada enggak ya sekarang hamba Tuhan yang memberitakan Injil? Ada lah ya. Masih dilempar batu seperti itu, dibakar. Kenapa kok? Ada di isi sana di Mesir. Oh, di Mesir ya. Tapi di Indonesia juga ada kok. Ada ya. Kan nggak dibuka. Ya, mungkin nggak dibuka ya karena untuk informasi-informasi tertentu saja ya. Jadi ada penderitaan yang paling gampang lah. Kalau kita memberitakan Injil, pasti dompet kita keluar, ya nggak sih? Udah duit pas-pasan, ya kan? Mau memberitakan Injil, tempatnya jauh lagi. Udah nggak dapat apa-apa, nggak ada yang biayain, keluar bensin lagi. Ya. Hal-hal seperti itulah. Mungkin juga saat kita memberitakan Injil, kita dikucilkan, ya. Kita dianggap aneh. Itu penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani. Kita bisa. Amin. Kita bisa. Sabarlah menderita di dalam pemberitaan Injil. Coba kita buka di 2 Timotius 2. Kita seputar ini aja ya, di 2 Timotius aja. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Ini Paulus sih, ini Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Itu Paulus ya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabar menderita. Ya. Contohnya seperti prajurit. Lagi-lagi prajurit ya. Tentara. Itu pasti menderita. Dia bersedia menghadapi kesulitan-kesulitan. Ya. Atlet juga menderita. Ada disiplin-disiplin yang harus dijalani. Ya. Seorang atlet itu juga harus mengikuti aturan-aturan. Enggak seenak-enaknya aja. Di dalam pertandingan itu ada aturannya. Kalau mau menang, kalau nggak mau didiskualifikasi, ya harus ikut aturan. Harus sabar. Ya, katakan ke kanan kiri, sabar dalam menderita. Ya, bukan menderita karena dosa ya. Bukan menderita karena dosa, jangan salah. Sabar menderita dalam pemberitaan Injil.
Ayo, sore hari ini bukan sekedar tema khotbah, tema bulan ini hidup sebagai pemberita Injil. Mari kita ingat, mari coba kita renungkan, punya waktu kita renungkan orang-orang, keluarga kita mungkin ya yang belum mengenal Kristus. Maukah kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan? Biar orang itu juga diselamatkan. Mau ya kita belajar. Mungkin gak usah jauh-jauh, keluarga sendiri dulu mungkin. Ada yang belum mengenal Kristus. Ada yang belum sempat kita injili. Ayo kita injili. Jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. 2 Timotius 1. Halo? Dengar suara saya? 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan ya, Bapak Ibu Saudara. Sampai 13. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, jangan malu. Yang pertama jangan takut, yang kedua jangan malu. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Ini Paulus ya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ya. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Luar biasa sekali ya. Injil ini kabar luar biasa bagi orang di luar. Banyak sekali orang di luar yang takut mati, Bapak Ibu Saudara, ya, takut mati. Padahal kita tahu, kita punya, ya, kita punya satu kabar yang sangat luar biasa. Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wow, luar biasa. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Saudara, ya. Sabar menderita. Biar orang lain juga terima kabar luar biasa ini. Biar orang lain juga diselamatkan. Amin. Biar hidup orang lain juga ditransformasikan. Bukan cuma kita aja yang berubah. Saat kita mengenal Kristus, hidup kita berubah. Bukankah itu luar biasa? Tapi jangan sampai situ Bapak Ibu Saudara. Kita juga mengasihi saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Mari beritakan Injil. Amin. Sabarlah menderita dalam pemberitaan Injil. Mungkin ada kerugian materi, mungkin ada kerugian waktu, kerugian pikiran. Kita mikirin orang yang nggak pernah mikirin kita, ya. Kadang-kadang pelayanan seperti itu kan. Kita mikirin siang malam di mana dia orangnya, tapi orangnya nggak pernah mikirin kita. Seolah-olah kita rugi waktu, seolah-olah semuanya sia-sia. Saya mau katakan, tidak ada yang sia-sia di dalam pemberitaan Injil. Amin. Tidak ada yang sia-sia di dalam pemberitaan Injil. Yang keempat, ya, yang pertama tadi apa? Masih ada yang ingat nggak? Masih ada yang ingat?
Siap sedia. Ya, yang kedua apa? Menguasai diri kita. Ya. Yang ketiga, sabarlah menderita di dalam pemberitaan Injil. Ya. Bukan menderita karena dosa. Ya, beda ya itu. Yang keempat, masih ayat kelima, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Yang keempat adalah tunaikanlah tugas pemberitaan Injil. Ya. Tunaikanlah tugas pemberitaan Injil. Artinya apa Bapak Saudara? Seperti Paulus, ya. Dikatakan Paulus apa? Aku telah mengakhiri, ya, pertandingan. Ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi poin yang keempat, tunaikan, ya, tugas pemberitaan Injil ini. Mari kita tunaikan. Mari kita selesaikan. Ya. Tidak ada kata pensiun kalau di dalam pemberitaan Injil. Siapapun kita, berapapun umur kita, ya, nggak ada yang namanya saya pensiun aja di pemberita Injil. Selama kita masih hidup, selama nafas kita masih ada, itulah waktunya kita memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Masih dengar suara saya? Ya. Tunaikan tugas pemberitaan Injil. Kita mau seperti Paulus, ya. Kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kita mencapai garis akhir. Ya. Jangan sampai kita orang percaya di tengah perjalanan, malah kita yang belum sempat memberitakan Injil, malah kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Karena satu dan lain hal, karena satu dan lain masalah, karena satu dan lain tantangan, udah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Jangan, Bapak Saudara. Ya. Tunaikanlah tugas pemberitaan Injil itu. Luar biasa sebenarnya kalau kita mau renungkan ayat per ayat di dalam 2 Timotius 4 ini. Ya. Kita diajar pada sore hari ini bagaimana hidup seorang pemberita Injil. Ya. Kita mau bukan saja kita mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, tapi kita mau sama-sama belajar mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak ngerti kapan waktunya. Kita nggak usah pusingin kapan waktunya. Kita nggak usah pusingin bagaimana nanti kita mati. Tapi kita pusingin adalah waktu yang sekarang. Sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Sudah berapa banyak Tuhan kirimkan kesempatan kita ketemu jiwa-jiwa, tapi kita lalaikan tugas itu. Mari kita tunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di versi BIS, ya, di ayat 5 ini, 2 Timotius 4 ayat 5 ini, dikatakan seperti ini. Bagus, Bapak Ibu Saudara. Meskipun demikian, engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan. Laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu. Dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajibanmu sebagai pelayan Allah. Luar biasa, Bapak Saudara. Ada kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang berbicara di gereja, Bapak Pendeta, para full timer saja, tapi kita semua adalah hamba Tuhan.
Ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Ada kewajiban harus kita kerjakan secara baik, sebaik-baiknya. Amin. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap kita. Katakan bersama saya, tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Amin. Ya, harus kita jalankan sebaik-baiknya. Harus kita laksanakan tugas itu. Harus kita selesaikan dengan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau seperti Paulus, ya. Dia tahu kematiannya sudah dekat, dikatakan ayat 6. Mengenai diriku, 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Tapi Paulus nggak pernah khawatir kapan dia mati. Paulus nggak pernah khawatir bagaimana dia mati. Karena apa? Karena dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Luar biasa ya. Mati udah. Malah dia senang ya ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Mengakhiri pertandingan baik. Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Seorang atlet itu harus sampai akhir. Ikut pertandingannya harus sampai akhir. Baru bisa dikatakan pemenang. Gak ada pemenang itu. Di tengah-tengah pertandingan dia didiskualifikasi. Ya gak menang lah. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Luar biasa sekali. Kita mau bersama-sama ya belajar. Bukan hanya mendengar firman pada sore hari ini. Kita mau melakukannya. Amin. Mau kita coba melangkah. Melihat jiwa-jiwa. Ketemu sama orang. Bukan hanya masalah bisnis kita yang kita ngomongin. Tapi jiwanya. Bapak Ibu Saudara. Ini firman bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk saya juga. Kita bersama-sama kita bisa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat penutup di 2 Timotius 4 ayat yang ke-16, 17 dan 18. 2 Timotius 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Ini Paulus ya. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Hati Paulus sangat luar biasa. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Wow. Ini yang buat Paulus bisa mencapai garis akhir. Dia nggak peduli berapapun banyak orang meninggalkan dia. Dia nggak baper, ya. Dia sedih ya sedih pasti sedih ya. Teman-temannya meninggalkan dia, bahkan nggak ada yang bela dia. Ayat 17 sangat luar biasa. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Wow, ini sepenuhnya ini sama katanya dengan menunaikan, Bapak Ibu Saudara. Pleroporeo. Bahasa Yunaninya. Pleoporeo. Ini sama, ya. Supaya dengan perantaraku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Sampai tuntas, sampai selesai. Sampai utuh dipenuhi. Ya, Paulus sangat luar biasa. Dan semua orang ayat 16. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat
Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Paulus memberitakan Injil bukan setengah-setengah. Bukan karena program gereja aja kita memberitakan Injil. Tapi dia memberitakan Injil dengan kuasa luar biasa. Sehingga Injil itu diberitakan sepenuhnya, utuh, sampai tuntas, sampai tunai. Luar biasa. Kita semua bisa. Amin. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Paulus sama. Ya, Tuhan mendampingi dia. Tuhan menguatkan dia. Sehingga dia mencapai garis akhir. Kita mau sama-sama belajar. Amin. Mempraktekkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada 4 hal tadi. Kita sama-sama belajar. Siap sedia. Katakan siap sedia. Yang kedua apa? Menguasai diri. Kuasai diri kita. Kuasai pikiran kita, perkataan kita. Ya. Kuasai. Yang ketiga apa? Sabar menderita. Dalam pemberitaan Injil ada tantangan, nggak semua mulus, sabar. Sabar waktunya, seperti petani ya. Petani itu sabar, lama waktunya panen. Waktu dia menabur benih sampai panen itu lama, bukan cepat. Bukan 2 hari, 3 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan. Bertahun-tahun. Ada waktu, ada proses yang harus dijalani. Yang keempat apa? Tunaikanlah pelayanan pemberitaan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Kiranya firman pada sore hari ini bisa memberkati kita dan kita bisa menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.